Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, para pemimpin masa depan. Perkenalkan, saya Jem Haganto Surbakti, peserta PLDB 3 Bidang Tanaman Angkatan 31. Video ini merupakan video assignment yang akan membahas tentang kepemimpinan yang inovatif dan bersedaya saing, khususnya dalam konteks Plantation Leadership Development Program. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang kepemimpinan. Apa sebenarnya yang membedakan seorang pemimpin dari seorang manajer? Seorang manajer ditunjuk berdasarkan jabatan dan berfokus pada sistem dan prosedur. Sementara seorang pemimpin dipilih berdasarkan kepercayaan, berfokus pada manusia, mengajak dan menumbuhkan kepercayaan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah tentang membangun hubungan yang didasari rasa hormat, komitmen, dan perhatian. Selanjutnya, mari kita selami 5 perilaku penting dari pemimpin hebat. Yang pertama, pemimpin itu model the way. Pemimpin menetapkan prinsip, menciptakan standar keunggulan, dan memberikan teladan yang harus diikuti. Yang kedua, inspire a shared vision. Pemimpin memiliki keyakinan kuat bahwa mereka dapat menciptakan perbedaan. Yang ketiga, challenge the process. Pemimpin yang inovatif selalu mencari peluang untuk mengubah status dan cara inovatif untuk meningkatkan kemampuan dalam suatu organisasi. Yang keempat, enable others to act. Pemimpin mendorong kolaborasi dan membangun tim yang semangat, serta secara aktif melibatkan orang lain. Mereka memberikan suasana kepercayaan dan martabat manusia, serta memperkuat orang lain dalam membuat setiap individu merasa mampu dan kuat. Yang kelima, encourage the heart. Untuk menjaga harapan dan tekad tetap hidup, para pemimpin mengakui kontribusi yang diberikan individu. Kemudian seorang pemimpin yang efektif membutuhkan keterampilan dasar seperti komunikasi, pengambilan keputusan, adaptasi, membangun hubungan, berorientasi pada tujuan, dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pemimpin juga mencakup keterampilan-keterampilan dasar seperti planning, turning up, organizing, motivating, changing, supervising, dan caring quality. Tim yang efektif dicirikan oleh kesatuan tujuan, pembagian tugas yang baik, sinergi antara anggota tim, serta koordinasi dan keselarasan yang baik. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait coaching dan nurturing people. Nah, kualitas followership sama pentingnya dengan kepemimpinan dalam menentukan kesuksesan tim. Followership adalah kapasitas atau kemampuan seseorang untuk menerima dan mengakui arahan atau kepemimpinan, termasuk kapasitas kognitif dan kerelaan menjadi pendukung. Ini mencerminkan tingkat kemauan seorang untuk bekerja sama dengan orang lain dan tim, serta kemampuan berempati, inisiatif, dan keinginan membangun keselarasan dan sinergi. Seorang pemimpin tidak bisa sukses sendiri. Mereka membutuhkan pengikut yang bersedia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan atau diarahkan. Dalam mengembangkan individu, kita mengenal berbagai pendekatan. Yang pertama, training. Diberikan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta kinerja melalui pemberian informasi dan pengetahuan dari trainer. Kemudian yang kedua, mentoring. Proses transfer pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan dukungan yang diberikan mentor dan diterima oleh mentee sebagai pengembangan diri. Mentor mengajari individu sehingga individu belajar dari orang lain. Yang ketiga, coaching. Membantu coaching menggali pikirannya dan membuat proses belajar dari diri mereka sendiri, bertujuan untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional melalui stimulasi pemikiran dan proses kreatif. Coach memfasilitasi sehingga individu belajar dari dirinya. Coaching berfokus pada masa kini dan masa depan, menghantarkan individu dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Kemudian yang keempat, konseling. Ini pendekatan untuk meningkatkan perkembangan mental dan kejiwaan seseorang. Berkaitan erat dengan membantu orang menyembuhkan apa yang dirasakan sehubungan dengan mental dan kejiwaan, umumnya berfokus pada masa lalu. Jadi, kesimpulannya work engagement adalah keadaan psikologis yang positif, afektif motivasi, dan terkait pekerjaan yang ditandai dengan semangat, tingkat energi dan ketekunan yang tinggi, dedikasi atau rasa signifikasi dari keterlibatan dan absorpsi, fokus dan tenggelam dalam pekerjaan seseorang. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait managing innovation. Pemimpin inovasi memiliki peran kunci. Mereka tahu cara menciptakan solusi kreatif, mencarikan sumber daya yang dibutuhkan, melindungi dan membina kelompok untuk membangun inovasi, serta memberikan arahan yang jelas terkait cakupan inovasi. Dalam proses inovasi, konflik dapat muncul dari berbagai sumber, seperti perubahan organisasi, komunikasi yang tidak efektif, benturan nilai dan budaya, benturan kepribadian, kebijakan dan praktik kerja manajemen yang adversial, dan persaingan untuk sumber daya yang langka. Pengelolaan konflik adalah proses penyelesaian perselisihan di mana hasil negatif diminimalkan dan hasil positif diprioritaskan. Ini melibatkan penggunaan taktik yang berbeda tergantung pada situasi, negosiasi, dan pemikiran kreatif. Engaging leadership atau kepemimpinan yang terlibat berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan psikologis dasar karyawan yang pada gilirannya mendorong keterlibatan kerja. Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan, penguatan, penghubungan, dan penginspirasian. Mengelola interaksi multigenerasi melalui engagement melibatkan komunikasi, keunggulan antar generasi, budaya belajar melalui mentoring dan coaching, pembiasaan proses delegasi, pengembangan solusi kreatif, dan pengembangan kolaborasi. Demikianlah pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan, pengembangan individu, dan manajemen inovasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam membangun kepemimpinan yang berdaya saing di masa depan. Terima kasih.